pada bagian ini. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul meskipun melalui online ya, meneruskan ngaji kita yaitu tentang kitab Lubabul Hadis, dan sekarang sudah sampai bab tentang bersorban. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah keberkahan dalam hidup, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, sehingga mudah menjalankan kebaikan, mudah menjalankan ketaatan, dan disulitkan untuk menjalankan kemaksiatan dan kedurhakaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran-ajarannya, seorang hamba Allah yang dalam setiap amal perbuatannya dijadikan sebagai suri tauladan, baik dari sisi perkataan beliau ataupun dari sisi perbuatan beliau atau dari sisi sikap beliau. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya ini belajar dan bersungguh-sungguh untuk mencontoh Sayyidina Muhammad. Ya, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Faf'alu mastata'tum, itu dawuhnya Rasulullah. If'alu, maka lakukanlah mastata'tum, sesuai dengan kadar kemampuan kalian semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali, yaitu ngaji kitab Lubabul Hadis, yang pada hari ini kita sudah sampai pada bab yang ke-12. Langsung saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani asyar. Bab yang ke-12. Fi fadilatil amaimi. Tentang keutamaannya imamah atau bersorban. Jadi amaim itu jamak. Isim mufradnya adalah imamah. Bukan menggunakan hamzah ya. Kalau imamah itu kepemimpinan, kalau hamzah. Kalau ain itu imamah. Itu sesuatu yang digelungkan di atasnya kepala. Itu namanya imamah. Jadi imamah itu surban, tetapi kalau di orang Arab itu sesuatu yang di kain yang diputer-puterkan di kepala, itu namanya imamah. Tapi kalau yang saya pakai ini, misalnya Mas Agung, ini nggak tahu apa itu video saya kok jadi seperti ini, saya juga kurang tahu ini. Ya mungkin nggak. Jadi ini nggak bisa ngasih contoh. Sebenarnya saya menggunakan surban ini, tapi nggak bisa ngasih contoh ini karena nggak tahu video saya seperti ini. Jadi surban itu sesuatu yang dilingkarkan di kepala. Kalau yang ditaruh di atas punggung biasanya orang Indonesia yang saya pakai seperti sekarang ini. Nih videonya seperti ini, jadi saya tidak bisa menampilkan. Itu kalau dalam bahasa Arabnya namanya ridaun. Jadi ridaun itu selendang atau sorban yang ditaruh di atasnya punggung kita. Nah, biasanya para yai-yai itu menggunakan di atas punggung. Biasanya itu ada yang menggunakan segitiga dan lain sebagainya. Itu namanya rida kalau dalam bahasa Arab ya. Makanya di dalam hadis, salah satu hadis disebutkan kesombongan adalah selendangku. Kesombongan adalah selendangku.
maka jangan kamu gunakan selindangku. Maksudnya kita semuanya dilarang untuk sombong oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk takabur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab takabur, sombong, keagungan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan kesombongan adalah ridai. Ridai itu selindangku. Jadi makanya ada ada perbedaan pemaknaan ketika kita mengatakan surban, ya ada istilahnya, ada perbedaan pemaknaan. Kalau orang Indonesia surban itu cenderung dengan rida. Jadi surban itu biasanya itu orang Indonesia mengatakan surban itu sesuatu yang ditaruh di atasnya apa? Sesuatu yang ditaruh di atasnya pundak itu namanya surban. Tetapi kalau orang Indonesia mengatakan surban itu ya sesuatu di atasnya pundak itu. Tapi kalau di kepala itu orang Indonesia itu nggak tahu menamakan apa itu kalau orang Indonesia itu. Ini ya. Jadi itu namanya, ini sudah bisa ya. Jadi kalau dipakai gini kalau orang Arab namanya itu rida. Ya, bukan surban tapi rida. Jadi rida itu selendang yang ditaruh di atas. Tapi kalau surban, kalau orang Arab itu taruh di kepala. Ini begini lagi. Ya, ditaruh di kepala. Coba saya itunya lagi. Ya sudah nggak apa-apa. Malah yudroku kuluhu, la yudroku kuluhu. Jika tidak bisa semuanya ya jangan meninggalkan semuanya. Mas Agung ya. Kalau nggak bisa videonya sudah nggak apa-apa. Ini, jadi seperti itu. Jadi jadi perbedaan antara pemaknaan surban antara orang Arab dengan orang Indonesia itu memang terjadi pergeseran ya, terjadi pergeseran. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini amaim itu, imamah itu ya sesuatu yang melingkar di atas kepala. Biasanya di atasnya kopiah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi, qala bersabda an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-amaimu, imamah atau surban, yang tadi saya katakan sesuatu yang melingkar di atas kepala itu namanya surban. Itu tijanul Arab, adalah mahkotanya orang Arab. Makanya biasanya orang Arab itu menggunakan surban ditaruh di atas kepala itu biasanya itu, atau melingkar. Kalau orang Arab Saudi itu sekarang diklewerkan ya, tapi kalau rida di amaim imamah di sini itu yang dilingkarkan di atas kepala. Itu namanya imamah. Jadi imamah itu adalah mahkotanya orang Arab. Makanya hampir semua orang Arab itu menggunakan imamah itu tradisinya. Fa'idha wadau al-amaim, dan jika wadau mereka itu meletakkan al-amaim, imamah mereka atau surban mereka, wadau maka mereka telah meletakkan aizzahum, kemuliaan mereka. Nabi ketika bersabda ini dalam konteks budaya, karena di sini disebutkan al-amaimu tijanul Arab. Imamah adalah mahkotanya orang Arab. Berarti konteksnya di sini adalah konteks tradisi. Tradisinya orang Arab itu memang menggunakan imamah. Ya, menggunakan imamah atau surban yang ada di atas kepala tadi itu. Jika mereka itu menanggalkan surbannya, menanggalkan imamahnya, maka mereka itu secara otomatis telah menanggalkan kehormatannya. Berarti apa? Dari hadis ini dapat difahami bahwa surban dalam konteks tradisi itu adalah sebuah lambang kemuliaannya orang Arab. Jika orang Arab itu kalau menggunakan surban berarti itu lambang kemuliaan mereka. Ya, lambang kemuliaan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Ibnu Abbas ini, tapi hadisnya ini riwayatnya adalah riwayat hadis dhaif ya, hadis lemah riwayatnya. Jadi menurut beberapa perawi hadis ini dinilai sebagai hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah. Jadi meskipun lemah tetapi dapat kita ambil kesimpulan lah bahwa memang orang-orang Arab itu memang suka menggunakan yang namanya imamah, yaitu selendang yang dilingkarkan di atas kepala mereka. Jadi al-amaimu tijanul Arab. Imamah itu adalah mahkotanya orang Arab. Makanya konteks hadis ini adalah konteks tradisi orang Arab, bukan tradisinya orang Indonesia. Kalau tradisinya orang Indonesia kan menggunakan belangkon ya. Tradisinya orang Indonesia itu menggunakan belangkon.
Makanya dulu tuh Mbah Sunan Kalijogo itu menggunakan blangkon mungkin sebagai gantinya imamah ini ya. Kalau di Arab itu namanya ya imamah. Kalau di Jawa biasanya orang dulu itu namanya blangkon. Zaman sekarang ya kupluk yang warnanya hitam itu mungkin bisa diterjemahkan seperti itu. Ya, jadi sesuatu yang menutup kepala, tetapi setiap daerah, setiap negara itu memiliki corak budaya yang berbeda-beda ketika menggunakan tutup kepala itu. Kalau orang Indonesia ya tutup kepalanya ya yang warnanya hitam itu ya, kopiah hitam itu. Kalau orang Arab ya biasanya kopiahnya putih kemudian di atasnya dikasih surban. Makanya orang Indonesia itu kadang-kadang menggunakan kopiah yang warnanya hitam kemudian dikalungkan di atas kopiahnya yang warna hitam itu surban itu ya diudeng-udengkan itu. Ada juga yang seperti itu dan macam-macam lah ini. Jadi ini intinya seperti itu ya, seperti itu. Kemudian hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'ammamu, bersorbanlah kalian semuanya, fa innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat itu ta'ammamat, bersorban. Ini dawuhnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian ini belum ditemukan penilaian kualitas hadisnya itu bagaimana, belum ditemukan. Tapi menurut beberapa informasi, ya, hadis ini dikuatkan oleh hadis yang lain, oleh cerita yang lain bahwa ketika malaikat itu membantu Rasulullah perang Badar, itu malaikat itu menggunakan tanda. Kalau dalam Al-Quran itu tidak disebutkan tandanya apa ya, tapi yang jelas mereka menggunakan tanda-tanda kalau dalam Al-Quran itu. Tapi dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan tanda-tandanya apa. Tetapi dalam hadis dan dalam cerita-cerita yang lain, termasuk dalam sejarah itu diceritakan tanda yang digunakan malaikat ketika perang Badar itu adalah imamah ini. Jadi malaikat itu menggunakan imamah. Jadi sorban yang digelung-gelungkan di atas kepala mereka, kemudian di belakangnya itu ada seperti kuncirnya. Ya, biasanya kan seperti itu ya. Contohnya seperti A'agim atau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu kan biasanya menggunakan imamah itu. Jadi di belakangnya itu ada kuncirnya. Ada apa ya? Ini video saya seperti ini jadi tidak bisa saya jelaskan. Ya, nggak tahu video saya seperti ini Mas Agung. Jadi saya tidak bisa menjelaskan. Nah, jadi ada kuncirnya ya, ada kuncirnya di belakangnya itu, ada kuncirnya. Itu tanda yang digunakan oleh para malaikat ketika perang Badar dan itu dijelaskan di dalam beberapa buku sejarah, dijelaskan juga di dalam keterangan para ulama-ulama yang lain. Jadi menggunakan imamah ketika malaikat itu membantu perang Badar. Ini juga dijelaskan dalam kitabnya Kitabnya Imam Nawawi Al-Bantani juga ada dalam syarahnya itu juga dijelaskan malaikat itu menggunakan imamah. Ya, imamah itu ya tadi itu yang diudung-udungkan di kepala, kemudian di belakangnya itu masih ada sisa kainnya yang lewer, ya, masih ada sisa kainnya yang lewer. Itu adalah tanda yang digunakan oleh para malaikat. Jadi di sini disebutkan ta'ammamu, bersorbanlah kalian semuanya, perintahnya Rasulullah kepada para sahabat, fa innal malaikata, karena sungguhnya malaikat itu ta'ammamat, mereka bersorban. Ya, bisa jadi Rasulullah melihat para malaikat ketika membantu perang Badar menggunakan sorban. Bisa jadi juga Rasulullah itu sering bertemu dengan para malaikat. Dan mungkin bertemu dengan malaikat itu, para malaikat selalu bersorban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu ketika menerima wahyu, dalam beberapa keterangan, itu selalu bersorban, Mas Agung. Ketika menerima wahyu itu. Jadi Rasulullah itu ketika menerima wahyu tidak dalam kondisi tidak bersorban, tetapi selalu bersorban. Jadi oleh karena itu ketika Siti Khadijah kapundhut, itu Siti Khadijah ketika mau kapundhut ya, ketika mau sakaratul maut itu memanggil putrinya yang namanya Siti Fatimah. Kemudian dibisikin Siti Fatimah itu, tolong pinjamkan, katakan kepada abahmu, kepada Rasulullah Muhammad, katakan saya minta surbannya untuk saya jadikan sebagai kain kafan saya. Karena saking takutnya Siti Khadijah menghadapi siksa kubur. Padahal ini sekelasnya Siti Khadijah, tetapi khawatir, takut dengan siksa kubur. Ya inilah orang beriman tuh. Semakin beriman tuh semakin takut.
semakin takut neraka, semakin takut ancamannya Allah Subhanahu wa taala, semakin takut siksa kubur. Saking takutnya itu Siti Khadijah itu sampai-sampai berbisik kepada putrinya Siti Fatimah, "Tolong nanti bilang kepada ayahmu, bilang kepada Rasulullah Muhammad, saya ingin kain kafan saya itu menggunakan surban beliau." Karena apa? Karena surbannya Rasulullah itu yang selalu dipakai ketika menerima wahyu. Jadi Rasulullah itu selalu menggunakan surban ketika menerima wahyu. Makanya itu mau dipinjam, mau diminta oleh Siti Khadijah untuk menjadi kain kafan beliau, ya. Tetapi kemudian ketika diutarakan kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, ya, jangan khawatir Siti Khadijah, jangan khawatir istriku, jangan khawatir Sayyidah Khadijah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah berkirim salam kepadamu. Jadi dikirimi salam ketika itu, ya. Jadi Rasulullah menyampaikan salamnya Allah kepada Siti Khadijah itu ketika Siti Khadijah dalam keadaan sakaratul maut. Allah mengirimkan salam kepadamu Siti Khadijah, ya istriku, Allah mengirimkan salam kepadamu. Betapa nikmatnya ya ketika sakaratul maut kemudian Allah mengirimkan salam, subhanallah ini ya. Ini betapa mulianya Siti Khadijah ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam kepada Siti Khadijah. Allah telah mengirimkan salam kepadamu dan kamu telah dipersiapkan tempatmu di surga nanti. Jangan khawatir ya, jangan khawatir. Berarti seperti itu. Ini menandakan bahwa surban itu selalu digunakan oleh Kanjeng Nabi, ya, khususnya ketika menerima wahyu. Makanya disebutkan ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Bersurbanlah kalian semuanya, ya, berimamahlah kalian semuanya fa innal malaikata, karena sungguhnya para malaikat itu ta'ammamat, mereka itu bersurban. Bahkan kalau kita lihat hampir semua ulama kalau saya melihatnya itu semuanya bersurban, para ulama itu. Bahkan ketika membuat ilustrasi, ya, ketika orang tuh menggambarkan, karena pada zaman dahulu belum ada foto ya, mengilustrasikan Imam Syafi'i, mengilustrasikan Imam Ghazali, mengilustrasikan imam-imam yang lain, itu rata-rata mereka itu diilustrasikan dengan menggunakan surban semuanya, imamah semuanya. Dan ulama-ulama zaman sekarang juga banyak masih menggunakan imamah itu. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu selalu menggunakan imamah itu kalau dalam foto-foto beliau itu. Hadratus Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu juga menggunakan imamah. Hampir semua ulama-ulama itu menggunakan imamah ya. Ya, ini saya yakin juga mereka menggunakan karena memang mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW, di mana Nabi itu selalu mendapatkan wahyu ketika menggunakan imamah tersebut. Ini ya, ini perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah, ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Bersurbanlah kalian semuanya karena sungguhnya para malaikat itu menggunakan surban. Ya, para malaikat itu menggunakan surban. Ini keterangan dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena memang Rasul itu sering berjumpa dengan malaikat, khususnya malaikat Jibril. Ya, sering berjumpa dengan malaikat. Malaikat gunung juga pernah menjumpai Rasulullah. Malaikat Jibril apalagi sering menjumpai Rasulullah untuk menyampaikan wahyu. Dan malaikat-malaikat yang lain juga sering menjumpai Rasulullah. Dan ketika Rasulullah dawuh seperti ini, ya, kalau saya yakin sekali, saya mengimani, saya yakin sekali bahwa malaikat itu menggunakan surban sebagaimana yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian hadis yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha utai sak temene Gusti Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, yusholluna, mereka bersolawat, dalam arti mereka mendoakan keberkahan, mendoakan ampunan, mendoakan kebaikan, mendoakan agar terhindar dari mara bahaya dan lain sebagainya, ala ashabil ama ini, atas orang-orang yang menggunakan surban. Ya, didoakan oleh malaikat yaumal jumati, pada hari Jumat. Meskipun hadis ini kalau dalam keterangan kitab, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Abu Darda, tetapi menurut riwayat hadis ini adalah hadis dhaif. Tetapi juga disebutkan, sekali lagi disebutkan dalam riwayatnya Imam Muslim, hadis sahih itu juga disebutkan bahwa memang tentang keutamaan bersurban ya. Tadi saya juga melihat di dalam kitab kitab Imam Muslim itu disebutkan bahwa orang yang bersurban ini
Bentar ya. Orang yang jadi Rasulullah tuh sering bersorban dan sebagainya ya, sering bersorban dan sebagainya. Dan saya yakin ketika malaikat ketika ada orang yang menggunakan imamah itu ya, saya yakin malaikat itu juga ibaratnya seneng lah ya. Biasanya orang seneng itu mendoakan, ibaratnya seperti itu. Orang seneng itu mendoakan. Makanya di sini keterangannya adalah Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya yusholluna ala ashabil amaim, mendoakan atas orang-orang yang menggunakan sorban. Ya paling tidak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan sorban ini, ya mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mencontoh Kanjeng Nabi, dengan mencontoh para ulama, dengan mencontoh para malaikat. Mudah-mudahan dengan mencontoh itu, ya dengan mencontoh itu Allah Subhanahu wa taala juga memberi petunjuk kepada kita sebagaimana Allah memberi petunjuk kepada mereka. Jadi beda nanti ketika kita menggunakan sorban sama tidak menggunakan sorban itu. Jadi di hadis ini dijelaskan bahwa para malaikat itu bersolawat dalam pengertian mendoakan orang-orang yang menggunakan imamah yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Jadi para malaikat itu mendoakan seperti itu. Meskipun hadis ini adalah, kualitas hadis ini adalah hadis dhaif ya. Setelah diteliti ternyata hadis ini kualitasnya sangat lemah sekali ya, lemah. Tetapi sekali lagi dalam fadhailul amal, dalam hal keutamaan amal, maka hadis dhaif itu bisa digunakan. Ya, kalau dalam hal hukum, dalam hal akidah, hadis dhaif itu tidak boleh digunakan, tetapi dalam hal fadhailul amal, hadis dhaif itu bisa digunakan sebagai dasar. Tetapi kalau menurut para ilmuwan hadis, menurut ulama-ulama hadis, harus dijelaskan bahwa hadis ini hadis dhaif. Makanya di sini saya sebutkan, jika ada keterangan hadis dhaif, saya katakan hadis dhaif. Sebab ketika kita menyampaikan hadis, kalau dhaif katakan dhaif, tapi kalau sahih tidak perlu. Tapi kalau dhaif, ini menurut beberapa ulama harus kita katakan bahwa hadis ini hadis dhaif. Tapi meskipun hadis dhaif, hadis ini menceritakan tentang fadhilul amal. Kalau dalam hal fadhilul amal, maka hadis tersebut bisa digunakan, bisa dipakai, ya, bisa diamalkan. Itu menurut keterangan para ahli hadis itu seperti itu. Karena apa? Karena bisa jadi hadis dhaif tetapi sahih gitu loh, bisa jadi. Bisa jadi kualitas hadis dhaif itu dinilai oleh para ulama karena ada sanadnya yang lemah, tetapi sebenarnya hadis itu hadis sahih. Bisa jadi seperti itu. Dan lain sebagainya. Karena ada kemungkinan-kemungkinan. Sebab apa? Sebab masalah sahih dan tidak itu, kalau dalam kita belajar ilmu mustalah hadis itu ibaratnya adalah dzonni, sifatnya dzonni, belum qot'i. Kecuali kalau hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir qot'i sifatnya, ya. Tapi kalau hadis-hadis yang masih dhaif dan sebagainya ini sifatnya masih dzonni. Ada kemungkinan sahih, ada kemungkinan dhaif. Makanya kadang-kadang satu hadis dinilai sahih oleh ulama satu, tapi oleh ulama yang lain dinilai dhaif, seperti itu. Nah, sebagaimana yang dulu saya jelaskan di awal pertemuan bahwa hadis Lubabul Hadis ini oleh Imam Suyuti itu dinilai sahih, semuanya sahih. Dulu sudah saya bacakan ya. Saya jamin hadis ini adalah sahih secara sanad, sahih secara matan. Itu yang dikatakan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Tetapi oleh ulama yang lain dinilai dhaif seperti ini. Ya, ini terjadi perbedaan penilaian hadis itu biasa, Mas Agung. Dalam hal ilmu hadis, kalau kita belajar ilmu hadis, ketika terjadi perbedaan penilaian hadis itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Ya, jangankan seperti itu. Misalnya saja Mas Agung. Ketika orang menilai Mas Agung itu, misalnya ada orang ya, ketika menilai Mas Agung, ada yang mengatakan Mas Agung itu baik. Ada juga orang lain menilai Mas Agung itu jelek, gitu loh. Ya, jadi paham ya. Jadi orang yang senang sama Mas Agung, yang tahu Mas Agung, maka orang itu akan mengatakan Mas Agung itu baik. Tapi bagi orang yang tidak suka sama Mas Agung, misalnya ya, bisa jadi dia akan menilai Mas Agung itu jelek dan sebagainya. Karena penilaian terhadap seseorang itu satu sama lain kadang-kadang berbeda. Begitu juga dengan penilaian terhadap perawi hadis itu. Bisa jadi Imam Bukhari itu mendhaifkan, tapi imam yang lain mensahihkan. Bisa jadi Imam Bukhari itu mensahihkan, imam yang lain mendhaifkan dan sebagainya. Ini terkait masalah kualitas hadis itu. Jadi terjadi perbedaan penilaian. Tetapi kalau Al-Qur'an tidak perbedaan karena itu qot'i ya. Kalau kita belajar tentang qot'i sama dzonni, kalau Al-Qur'an qot'i pasti benar, pasti sahih. Kalau mutawatir, hadis mutawatir itu pasti sahih juga. Tetapi kalau hadis yang ahad, baik itu yang masyhur ataupun yang aziz ataupun yang gharib, itu terjadi perbedaan ya.
dan lain sebagainya. Ini dalam ilmu mustalah hadis lah. Ini kita lanjutkan lagi di sini. Ini biar mengetahui saja ya, duduk permasalahannya biar tahu saja bahwa memang hadis dhaif itu terjadi perbedaan dan lain sebagainya itu. Tapi yang jelas Imam Suyuti dulu sebelum kita belajar itu Imam Suyuti mengatakan bahwa semua hadis yang ditulis dalam Lubbul Hadis ini dikasih garansi oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti sahih semuanya. Dan kita ketahui Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah ahli hadis. Ya, bukan kaleng-kaleng, betul-betul ahli hadis. Jalaluddin As-Suyuti itu betul-betul ahli hadis, betul-betul ahli fikih, ahli tafsir dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan juga boleh, tidak menggunakan juga boleh, ya juga boleh juga. Makanya ini terjadi perbedaan. Oke, kemudian hadis yang keempat kita lanjutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farqu ma bainana wa bainal musyrikin. Farqu perbedaan ma apa yang bainana di antara kami wa bainal musyrikin dan di antara orang-orang yang musyrik adalah al-amaim, yaitu imamah alal qolanisi, di atas kolan suah, di atas kopiah. Jadi perbedaannya antara kita sama orang-orang musyrik itu ya surban di atas kopiah ya perbedaannya. Kalau orang musyrik tidak menggunakan, tapi kalau orang-orang mukmin menggunakan. Ini mungkin Rasulullah ketika bersabda ini mungkin konteksnya adalah pada zaman itu, pada zaman Rasulullah itu. Jadi bisa jadi asbabul wurudnya itu pada zaman itu orang-orang musyrikin itu tidak menggunakan sorban, sementara Rasulullah itu suka menggunakan sorban, suka menggunakan imamah itu karena yang mencontoh para malaikat. Kemudian juga orang-orang mukmin itu banyak mengikuti Rasulullah, banyak mencontoh Rasulullah menggunakan imamah. Sampai-sampai Rasulullah dawuh, perbedaan kita dengan orang-orang musyrik yang terjadi di Mekah atau Madinah pada saat itu ya, itu adalah kalau orang musyrik tidak menggunakan imamah, kalau orang mukmin menggunakan imamah. Tetapi kalau ditarik pada konteks kekinian kan tidak bisa ya, karena orang mukmin yang tidak menggunakan imamah juga sangat banyak sekali, apalagi terjadi yang namanya perbedaan tradisi. Karena adatnya orang Arab dengan adatnya orang yang ajam, orang Indonesia, orang Jawa itu kan berbeda ya adatnya. Kalau orang Arab ya sorban, kalau orang Indonesia kan nggak mengenal sorban dan lain sebagainya itu ya. Jadi ini konteksnya adalah pada zaman itu, pada saat itu. Ya, jadi kok dibatasi dengan ruang dan waktu pada saat itulah. Karena ini hadis ini nggak bisa diterapkan pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang itu orang mukmin juga banyak yang tidak menggunakan sorban ya, tidak menggunakan imamah. Ya seperti kita lah, seperti saya sendiri Ustadz. Ustadz kan tidak menggunakan imamah. Justru kalau menggunakan imamah itu Mas Agung risih rasanya ya. Kayak Panglima Diponegoro misalnya itu kan risih kalau kita menggunakan imamah itu. Apalagi kalau misalnya kita ke toko atau ke rumah sakit menggunakan imamah itu kan masih risih gitu loh. Ya, jangankan menggunakan imamah ya, jangankan ke rumah sakit ya. Kadang-kadang kita ke musola, ke masjid menggunakan imamah itu kadang-kadang masih belum terbiasa ya, masih belum terbiasa. Masih enak menggunakan kupluk dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang kalau dalam hati itu kalau menggunakan imamah perasaannya macam-macam itu juga repot. Makanya ini bisa kita pahami. Kalau saya memahaminya ini konteksnya adalah konteks zaman pada masa Rasulullah dahulu. Makanya ketika para ulama di dalam kitab fikih itu ditanyakan bagaimana hukumnya imamah, itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan imamah itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib, tapi sunnah. Artinya apa? Kalau kita jalankan ya dapat pahala karena mencontoh Rasulullah. Kalau tidak kita jalankan ya tidak apa-apa. Kemudian ba'dul fuqaha, sebagian ahli fikih mengatakan bersorban atau berimamah itu hukumnya mubah, bukan sunnah tapi mubah. Sebab apa? Sebab itu adalah tradisinya orang Arab. Ya, tradisinya orang Arab. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ulama mengatakan menggunakan imamah, menggunakan sorban itu sunnah. Ada juga yang mengatakan menggunakan sorban itu hukumnya adalah mubah. Ya, mubah. Makanya kemudian para ulama ada yang menggarisbawahi, memberi catatan, jika menggunakan sorban itu diniati itba Rasul, diniati mengikuti sunnah Rasul, mengikuti Rasulullah, ya hukumnya sunnah. Tapi jika menggunakan sorban itu diniati karena mengikuti tradisinya orang Arab, hanya sekedar pakaian saja, maka hukumnya adalah mubah. Jadi ini yang paling bagus. Kalau diniati karena ikut Rasulullah, maka jadi sunnah. Tapi kalau diniati ikut tradisinya orang Arab, ya jadi mubah. Karena itu adalah pakaian budaya dan lain sebagainya. Ini mengenai hukum imamah itu sendiri ya, mengenai hukum imamah sendiri.
Kemudian yang hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ngapunten salat Ustaz. mendoakan al-malak ya. Menawi saged di PowerPoint show Ustaz. Oh iya 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 iya. Ngapunten sangat. Iya iya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat al-malaikah, salat mendoakan al-malaikah itu para malaikat alal muta'ammimina atas orang-orang yang memakai sorban yaumal jum'ati pada hari Jumat. Ini ya yang namanya kanjeng Nabi ya, kanjeng Nabi kan insya Allah mengetahui dan lain sebagainya. Kalau memang ini diyakini bahwa hadis ini hadis sahih, hadis yang betul-betul berasal dari Rasulullah sebagaimana yang digaransikan oleh Imam Suyuti. Jadi sholat al-malaikah, para malaikat itu mendoakan alal muta'ammimin kepada orang-orang yang menggunakan imamah, yang menggunakan surban. Ya, yaumal jum'ati pada hari Jumat. Tapi ini sekali lagi setelah saya cek di dalam beberapa syarah itu saya belum menemukan penilaian kualitas dari hadis ini belum ditemukan. Tapi yang jelas di sini disebutkan sama-sama dengan hadis yang tadi sudah jelaskan ya, bahwa para malaikat itu mendoakan orang-orang yang menggunakan surban. Hadis yang keenam, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakaatani, 2 rakaat bi amamatin dengan menggunakan imamah. Bi'imamatin dengan menggunakan imamah, dengan menggunakan surban yang ada di atas kepala tadi itu khairun lebih baik min sab'ina rakaatan dibanding dengan 70 rakaat bila imamah tanpa menggunakan imamah. Jadi lebih baik kita sholat itu menggunakan imamah daripada tidak menggunakan imamah. Perbandingannya adalah 70 rakaat. Tetapi hadis ini banyak dikritik. Kalau kita membaca beberapa uraian tentang penggunaan surban ya, ini banyak dikritik oleh para peneliti itu, dikatakan bahwa hadisnya hadis dhaif dan lain sebagainya. Memang hadis ini hadis dari Dailami yang diriwayatkan oleh sahabat Jibril ini memang secara sanad kata para ulama tersebut itu memang dhaif. Tapi sekali lagi katanya Imam Suyuti hadis ini ya hadis sahih. Menurut periwayatnya Imam Suyuti. Tapi terlepas dari polemik apakah hadis ini dhaif dan lain sebagainya ya, keluar dari polemik itu yang jelas Rasulullah itu selalu menggunakan imamah. Itu yang jelas ya, Rasulullah selalu menggunakan imamah. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah pasti benar. Jika ini diyakini hadis sahih yang diriwayatkan Rasulullah pasti benar. Dan ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Ya, dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi rakaatani bi imamah khairun min sab'ina rakaatan bila imamah. Dan sekali lagi imamah dalam konteks yang disabdakan Nabi ini imamah yang melingkar di atas kepala itu. Ya, bukan yang ada di atas pundak. Kalau di atas pundak itu namanya rodaun yang tadi saya katakan, ridaun itu. Tapi pada zaman sekarang memang jarang ya orang yang menggunakan imamah. Kecuali para habib, Mas Agung. Kalau hampir semua habib itu menggunakan imamah. Hampir semua habib, ya Habib Lutfi, Habib siapa lagi, termasuk yang selawatan tuh Habib siapa namanya, Habib Syekh ya, Habib Syekh, semua habib itu saya lihat tuh semuanya menggunakan imamah. Jadi yang ditaruh di atas, kemudian juga selain menggunakan imamah, mereka juga menggunakan rida. Rida itu selendang yang ditaruh di atasnya pundak atau yang sering digunakan seperti yang saya pakai sekarang ini, namanya rida. Mereka juga menggunakan rida. Sama seperti Nabi juga seperti itu. Nabi selalu menggunakan imamah, selain menggunakan imamah, Nabi juga menggunakan rida. Menggunakan apa? Menggunakan surban yang ditaruh di atasnya pundak itu. Kemudian hadis yang ketujuh, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ammamu. Ya, ta'ammamu, bersurbanlah kalian semuanya, fa inna syayatina, karena sesungguhnya setan itu la ta'ammam. La tata'ammam, setan itu tidak menggunakan surban. Jadi setan itu ya tidak menggunakan tutup kepala, tidak menggunakan surban. Tapi kalau orang mukmin, orang-orang yang tadi disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW tadi itu banyak menggunakan surban, dan itu yang membedakan antara kita dengan orang-orang musyrik. Kemudian Rasulullah juga di dalam hadis ini itu yang membedakan antara kita dengan setan. Kalau setan itu tidak mau menggunakan imamah, tidak mau menggunakan surban, tapi kalau kita menggunakan surban. Ini tentang keutamaannya bersurban. Sekali lagi ini perlu didiskusikan memang ya. Jadi terkait masalah
setan tidak menggunakan sorban dan sebagainya ini. Tapi sekali lagi Rasulullah itu muka syafa ya, bisa melihat ya, bisa jadi ketika Rasulullah itu menemui setan-setan, karena Rasulullah itu tahu setan, ada yang setan yang diutus oleh Allah untuk menemui Rasulullah itu juga ada. Jadi untuk memberitahu tentang kelemahan dan sebagainya itu juga pernah Rasulullah itu menemui setan. Dan bisa jadi ketika menemui Rasulullah itu setan itu tidak menggunakan tutup kepala. Bisa jadi seperti itu juga. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas hadis ini menjelaskan kepada kita ta'ammamu fa inna syayatina la tata'ammam. Bersorbanlah kalian semuanya karena sungguhnya setan itu tidak mengenakan sorban. Tapi sekali lagi hadis ini belum saya temukan bagaimana kualitas hadis ini. Hadis yang ke-8 waqala sallallahu alaihi wasallam waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-amaimu simal malaikah. Jadi imamah itu adalah sima, tanda al-malaikah. Tandanya para malaikat ketika terjadi perang Badar yang tadi sudah saya sampaikan. Fa arsiluha, maka julurkanlah sorban itu khalfa zuhurikum, di belakang punggung mereka, di belakang punggung kalian, zuhurikum, di belakang punggung kalian. Jadi ini menunjukkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa malaikat-malaikat itu menggunakan sorban khususnya ketika terjadi perang Badar. Jadi di sini disebutkan dalam salah satu kitab yang digunakan tandanya malaikat itu adalah mereka menggunakan sorban ketika terjadi perang Badar tersebut. Dan sorbannya para malaikat tuh mesti di belakangnya itu ngelewer ya, di belakangnya itu ada lebihan lebihan pakaian, lebihan kain yang menjulur di belakang punggung mereka itu dari sorban, dari imamah yang mereka kenakan. Fa'arsilu, maka julurkanlah khalfa zuhurikum, di belakang punggung mereka. Jadi harus ada yang kita sisakan ya ada yang levernya lah. Entah itu 10 cm atau 20 cm, harus itu ibaratnya kita sisakan sorban tersebut. Ini cara menggunakannya. Tapi sekali lagi terus terang juga saya juga belum pernah menggunakan imamah, belum pernah menggunakan sorban yang disabdakan oleh Nabi ini. Jadi saya kemarin juga ngelihat di YouTube Mas Agung caranya gawe sorban dan lain sebagainya, juga pengen lihat. Karena saya sendiri juga belum pernah melihatnya ya, belum pernah memakai dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian hadis yang ke-9 waqala sallallahu alaihi wasallam waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasawwamu fa innal malaikata qad tasawwamat. Tasawwamu, buatlah pertanda untuk kalian fa innal malaikata, karena sungguhnya malaikat itu qad tasawwamat, mereka telah benar-benar membuat tanda ya. Jadi malaikat selalu menggunakan tanda. Ya tandanya tadi itu. Jadi menggunakan sorban yang ada di atas kepala mereka, kemudian di belakangnya itu ngelewer ya, di belakangnya itu ngelewer. Itu tandanya malaikat. Jadi malaikat selalu menggunakan sorban. Kalau nggak tahu kalau di sini namanya apa ya. Jadi sesuatu yang melingkar di atas kepala itu namanya sorban ya. Jadi para malaikat itu selalu menggunakan itu, dawuhnya Rasulullah, selalu menggunakan itu. Jadi kita diberi informasi oleh Rasulullah bahwa para malaikat itu ketika menemui Rasulullah atau apapun juga, Rasulullah mengasih tahu kepada kita bahwa para malaikat itu menggunakan surban, menggunakan imamah ya, selalu menggunakan imamah. Kemudian hadis yang terakhir waqala sallallahu alaihi wasallam waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuhiya dilarang anil iqta'i, menggunakan iqta, wa umiro dan diperintahkan bitalahi, menggunakan talahi. Saya juga tidak tahu istilah iktiat itu apa, istilah talahi itu apa. Kemarin saya berusaha untuk browsing mencari iktiat itu apa, talahi itu apa, tapi saya belum mendapatkan gambarannya, belum mendapatkan keterangan yang bisa memastikan apa itu iktiati, apa itu talahi. Saya belum mendapatkan keterangan, sudah mendapatkan keterangan Mas Agung, tapi belum jelas sehingga saya tidak bisa menjelaskan. Saya khawatir nanti salah. Jadi iktiat tapi yang bisa saya jelaskan, iktiat itu salah satu istilah ketika menggunakan imamah itu. Nggak tahu imamah yang bagaimana, iktiat itu, talah itu imamah yang bagaimana. Tapi yang jelas ini model-model ketika menggunakan imamah. Ya, model-model ketika menggunakan imamah. Mungkin orang Arab lebih tahu apa itu iktiat, apa itu talahi. Karena ketika saya di Mesir itu hampir semua orang Mesir itu jarang Mas Agung yang menggunakan imamah itu. Kalau di Saudi memang semuanya menggunakan imamah ya, tapi caranya ditaruh di atas kepala, tidak diudeng-udengkan. Tapi kalau orang Qatar, orang Yaman itu hampir semuanya menggunakan imamah. Tapi kalau orang Mesir itu jarang menggunakan imamah itu.
Ya jarang sekali menggunakan imamah itu. Makanya ketika ada kata-kata iktiat, ketika di Mesir saya juga tidak pernah mendengar iktiat, kemudian talahi juga tidak pernah. Tapi mungkin orang Saudi atau orang Yaman atau orang Qatar itu tahu ya istilah iktiat itu apa, talahi itu apa. Karena ini tradisi mereka. Kalau orang Arab itu memang hampir jarang ya tidak memiliki tradisi untuk menggunakan surban yang model seperti ini. Apalagi ulama-ulama Al-Azhar itu biasanya nggak menggunakan surbannya ya itu surbannya ya kupluk warnanya apa? Warnanya merah kemudian dikasih. Jadi model surbannya jadi dikasih surban, dikasih apa? Kupluk yang warnanya merah kemudian diblebet kalau bahasa Jawanya ya, diblebet dengan kain putih. Itu cirinya ulama Al-Azhar. Mereka juga menggunakan surban tapi cirinya beda dengan cirinya dari Saudi, beda dengan cirinya dari Qatar, beda dengan cirinya yang dari Yaman. Jadi masing-masing orang Arab, masing-masing suku di antara orang Arab itu juga terjadi perbedaan ketika menggunakan imamah. Tapi intinya sama, yaitu ada kopiahnya kemudian dilingkarkan di atas kopiah itu kain. Modelnya beda-beda ya. Kalau Al-Azhar seperti itu. Kalau Al-Azhar itu kopiahnya warnanya merah, kemudian itunya warnanya putih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Agung terkait masalah surban ini. Tapi terus terang saja saya ngaji surban ini, saya sendiri tidak menggunakan surban dalam konteks tradisi Arab. Tapi saya selalu menggunakan surban ketika ngaji atau ketika sholat dalam konteks keindonesiaan. Apa itu surban? Yaitu surban itu ya segitiga yang ditaruh di atasnya pundak. Kalau itu saya selalu menggunakan. Tapi kopiah ya, tapi kalau yang dibelebetkan di atas kopiah, kalau saya sendiri terus terang saya tidak pernah menggunakan imamah yang dalam pengertian kopiah yang dilingkarkan di atasnya itu bagian surban. Itu mungkin Mas Agung ya bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Zainuddin atas pemaparan untuk bab yang ke-12 dalam kitab Babul Hadis karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Baik, bagi hadirin yang ingin bertanya, berdiskusi, atau curhat, atau bertanya hal yang lain di luar bab ini, dipersilakan bisa secara langsung, open mic, atau dari kolom chat. Monggo. Kalau dalam pribadi, Ustaz, kalau boleh kami cerita, pernah mencoba untuk menggunakan surban, ya. Kemudian kalau digunakan bersujud, ngapunten ini kan ngeten nggih. Digunakan surban itu pasti ada lebih menonjolnya gitu, di dahi sebelah atas. Nah, itu kalau untuk sujud dalam mazhab Syafi'i itu kan wajib untuk mengenai kening ya, Ustaz. Ya, ya. Kemudian agak kesulitan untuk mencapaikan kening ke tempat sujud, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah ada komentar? Ya, ya imamahnya diagak ke belakangin Mas Agung kayak seperti ini ya. Jadi imamahnya diagak ke belakangin begini biar kita menempel gitu saja. Oh, Jangan sampai dahi kita tidak menempel di tempat sujud. Ini sudah bisa ya. Jadi kalau tradisinya surban kalau di orang Indonesia itu ini Mas Agung namanya surban. Kalau ini saya selalu menggunakan ketika sholat, ketika ngaji. Karena ini memuliakan ilmu, saya menggunakan ini niatnya memuliakan ilmu untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat dan sebagainya. Tapi kalau di orang Arab ini namanya rida, bukan surban ya. Surban itu yang tadi di atas kepala tadi. Kalau di atas kepala saya tidak pernah Mas Agung, makanya saya juga tidak tahu ketika sholat menggunakan surban menempel itu bagaimana, saya juga kurang pengalaman ya. Tapi yang jelas ya kalau bisa kalau menggunakan itu ya di piyak ya, ditaruh ke belakang gitu sehingga dahi kita itu menempel di tanah itu. Kalau bisa seperti itu Mas Agung. Jadi diusahakan tetap menempel ya, tadi diarahkan ke belakangnya, bukan jangan sampai tidak menempel tapi menempel. Jadi diarahkan ke belakangnya itu. Nanti ketika habis sholat nggak apa-apa nggak apa-apa nanti ditata ulang lagi kalau habis sholat. Tapi kalau ketika sholat itu kalau bisa ya diundurkan ke belakang lah. Jangan sampai menutupi dahi kita dari tanah yang tempat kita sujud itu. Itu Mas Agung. Ya Ustaz, ya, betul. Kalau menawi rida yang Ustaz sampaikan tadi, kadang kan kalau kita gunakan ya, dalam sholat, kemudian di tempat sujud juga kadang menutupkan
di tempat sujud. Apakah itu tidak masalah ya, Ustaz? Tidak masalah, tidak masalah. Nggak apa-apa. Jadi, tapi hampir saya selalu menggunakan rida, Mas Agung. Saya menggunakan rida. Saya selalu menggunakan surban, menggunakan rida lah. Saya selalu menggunakan rida. Dan ketika kita sujud, diusahakan ridanya itu diusahakan dikempit dengan tangan, biar tidak menutupi tempat sujud. Saya selalu seperti itu. Bahkan ketika rukuk pun selalu saya kempit dengan tangan. Sehingga apa? Sehingga tidak mengganggu pandangan saya ke tempat sujud. Tidak mengganggu juga orang lain. Jadi tidak ngelewer. Ya, jadi saya selalu mengusahakan, terus terang ini pengalaman pribadi, saya selalu mengusahakan ketika saya menggunakan surban atau rida, dalam pengertian rida ya, surban tradisi orang Indonesia, ketika saya menggunakan surban atau rida, itu ketika rukuk pun saya berusaha untuk saya tahan dengan tangan saya. Ya, saya berusaha untuk menahan dengan tangan saya taruh di tangan apa itu istilahnya yang kanan sama kiri itu saya berusaha untuk saya taruh di kanan dan kiri, kemudian saya batasi dengan tangan saya sehingga apa? Sehingga tidak menjulur ke bawah. Kalau menjulur ke bawah satu, itu mengganggu kekhusyuan saya. Mengganggu itu, sangat mengganggu sekali. Apalagi juga kekhusyuan orang lain. Sebab ketika saya mengetahui ada orang menggunakan sorban ketika rukuk kok ngelewer, saya juga terganggu melihatnya. Yang ada di sampingnya pun terganggu. Jadi saya berusaha ketika rukuk bagaimana agar sorban saya itu tidak ngelewer. Agar sorban saya itu tidak menjulur ke bawah, tetapi ke samping, sehingga saya batasi dengan tangan. Itu usaha saya agar apa? Agar pandangan saya juga tidak tertutupi oleh sorban, kemudian juga sorban saya tidak mengganggu sholat orang yang lain ya. Itu apalagi ketika sujud juga seperti itu, saya usahakan agar sorban saya tidak menutupi tempat sujud. Caranya seperti itu, dikempit, ditaruh di samping-samping gitu, dikempit, kemudian baru kita sujud agar tidak menutupi dahi kita ya. Kita berusaha lah, bagaimanapun kita harus berhati-hati ketika sholat dan sebagainya. Meskipun tanpa sengaja misalnya sorban kita misalnya tertindih dengan dahi kita, ya mudah-mudahan tidak apa-apa, mudah-mudahan sholat kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jelas kita harus hati-hati, waspada, hati-hati ketika kita melakukan sholat dan sebagainya. Diusahakan dikempit ya, jangan sampai diusahakan jangan sampai menutupi tempat sujud kita, jangan sampai menutupi pandangan kita ketika kita rukuk dan sebagainya. Itu Mas Agung jawaban dari saya. Baik, Ustaz. Monggo dari hadirin. Ya, rektanguler Ustaz. Nah, monggo Ustaz Mustafa. Dengan keutamaan menggunakan sorban yang begitu baik, apakah ketika kita pakai kupluk seperti Bung Karno itu, apakah juga dengan niat yang baik, yang bagaimana yang bisa mendapatkan keutamaan sorban ini, Ustaz? Ya, intinya adalah penutup kepala ya, penutup kepala. Jadi penutup kepala itu setiap bangsa, setiap suku, setiap apa itu memiliki tradisi yang berbeda-beda Pak Mustafa. Jadi karena Mesir itu kupluknya warnanya merah Pak Mustafa. Orang Mesir, orang Turki juga merah. Kalau di kita itu warnanya hitam ya, kupluknya itu warnanya hitam ya, seperti yang dipakai Ustaz Mustafa sekarang inilah. Kalau saya juga punya Mas Agung, tapi saya muktadul hal, saya sesuai dengan kondisi. Kalau yang saya hadapi orang desa, kemudian di kampus saya menggunakan seperti Ustaz Mustafa. Tapi kalau saya ngaji, saya sholat saya menggunakan kupluk putih. Kalau saya muktadul hal sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau adik saya lagi ada acara nikahan, misalnya menghadiri pernikahan, ya saya menggunakan kupluk hitam dan sebagainya. Intinya adalah menutupi aurat, menggunakan tradisi dan lain sebagainya. Ya pokoknya diniati Ustaz Mustafa, al umuru bima qasidiha. Segala sesuatu tergantung kepada maksudnya, kepada niatnya. Kalau diniati kita menggunakan kupluk itu dalam rangka juga mengikuti Nabi selalu menggunakan kolan suah, ya termasuk sunnah. Tapi kalau diniati kita menggunakan tradisinya orang Jawa, ya tidak mendapatkan pahala. Jadi al-umuru bima qasidiha. Kalau kita niati karena itba Rasulullah selalu menggunakan kolan suah, Rasulullah selalu menggunakan kopluk, ya kita mendapatkan sunnah. Tapi kalau kita niati karena tradisinya orang Jawa, tradisi ya, ngerti ya, adat istiadat, bukan sunnah Rasul, tapi adat istiadat, ya kita tidak menggunakan pahala. Ya mudah-mudahan Bung Karno itu niatnya dulu itu sunnah Rasul dan tradisi. Kalau gitu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Diniati dua. Jadi diniati mengikuti sunnah Rasul juga sekaligus tradisinya orang Indonesia itu kopluk itu menggunakan warna hitam, ya tidak apa-apa, tetap mendapatkan pahala. Sekali lagi al umuru bima qasidiha, segala sesuatu tergantung kepada maksudnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, koplo itu banyak fungsinya. Selain teologis ada juga fungsi secara sosiologis. Maksudnya sosiologis itu apa? Fungsi dari sisi kontrol
moral di tengah-tengah masyarakat itu ada kontrolnya. Misalnya begini, orang ketika tidak menggunakan koplo, menggoda cewek itu tidak sungkan. Tapi ketika menggunakan koplo, jangankan goda cewek, ngelirik cewek saja itu nggak berani. Ibaratnya seperti itu. Jadi kontrol sosial. Ini secara sosiologis ya. Kita berbicara secara sosiologis. Itu jadi bisa menjadi protek, Jadi apa ya? Istilahnya kalau saya lebih baik menggunakan koplo dan diniati karena memang itba Rasulullah Muhammad SAW. Makanya yang tadi saya katakan imamah. Ini saya kiaskan dengan imamah ya. Kalau imamah tadi menurut ulama kan begitu. Ada yang sunnah, kemudian ada yang mengatakan itu mubah. Kemudian ada ulama yang menggarisbawahi. Jika diniati sunnah Rasul, ikut sunnah Rasul, berarti dapat pahala. Jika diniati itu adalah tradisinya orang Arab, maka tidak dapat pahala. Begitu juga dengan menggunakan koplo hitam. Jika diniati ikut sunnah Rasul, menutup kepala, karena Nabi selalu menutup kepala, karena tradisinya di Arab itu penutup kepala itu warnanya putih, karena di Indonesia itu tradisinya menggunakan koplo hitam, kalau diniati sunnah Rasul, ya dapat pahala. Tapi kalau diniati ini tradisinya orang Jawa, tradisinya orang Indonesia, bangsa Indonesia, ya nggak dapat pahala. Itu Pak Mustafa. Nggih. Alhamdulillah. Sun. Nggih, sami-sami. Matur nuwun sangat Bapak Mustafa. Apakah ada ingin ditanyakan lagi? Atau secara bahasa, Ustaz, imamah itu artinya memang dari akar katanya atas, guys. Gimana? Imamah itu dalam arti bahasanya memang penutup kepala atau bagaimana gitu dalam? Saya belum melihat imamah di kamus ya. Karena kalau kita melihat akar kata itu harus ada di kamus, Mas Agung, harus melihat di kamus. Saya belum melihat di kamusnya. Tapi yang jelas penutup kepala. Nabi itu selalu menggunakan penutup kepala. Nggak tahu apakah penutup kepala itu berbentuk imamah. Pokoknya penutup kepala lah. Tanya seperti itu. Tapi Nabi itu ya pokoknya sering lah. Bukan hanya sering ya. Mesti menggunakan penutup kepala itu. Jarang pelontosan ibaratnya seperti itu ya. Kecuali kalau untuk di rumah nyantai-nyantai mungkin ya pelontosan ya. Tapi kalau ketika menemui umum dan sebagainya itu selalu menggunakan penutup kepala. Kolansuah. Tapi kalau menerima wahyu memang dipastikan selalu menggunakan surban atau imamah tadi itu. Jadi Nabi itu selalu menggunakan imamah ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berat ya nggak usah kita gunakan ya kalau kita berat itu ya. Jadi yuridullah bikumul yusra lah ya. Gusti Allah itu suka kamu mudah. Kalau kita mudah menggunakan koplo seperti Mas Agung ya nggak apa-apa, gunakan saja Mas Agung ya. Ya nggak harus lah kita fanatik harus koplo putih, harus koplo hitam, nggak usah fanatik lah. Kalau menurut saya seperti itu tradisi, gak usah fanatik. Gak kudu kok ya Rasulullah putih kemudian menggunakan imamah diudung-udung ke, itu malah saru lah prosoku nek jual beli nih pasar kok menggunakan seperti itu ya muqtadul hal lah. Kalau ke pasar menggunakan topi ya menggunakan topi. Kalau saya seperti itu Mas Agung. Jadi kita sesuaikan di mana kita berada, kita sesuaikan itu saja dari saya Mas Agung. Satu lagi Ustaz, mohon maaf Ustaz. Jangan ke saya, ke Mas Agung, ke moderatornya. Oh Mas Agung. Monggo Pak Mustafa. Nggih, Mas Agung, tolong disampaikan ke Ustaz Zuhdi. Apa hikmah yang terkandung ketika haji tidak pakai kupluk tutup kepala itu hikmahnya apa mungkin barangkali bisa. Sedangkan kupluk kepala ini sunnah agung, Nabi menerima wahyu pakai kopiah, tapi pas haji ini suruh dibuka, ini hikmahnya apa mungkin? Iya baik, matur nuwun pertanyaan Pak Mustafa. Monggo Ustaz. Saya kurang tahu ya hikmahnya ya. Memang syariatnya seperti itu. Tetapi sekali lagi syariat itu berjalan bukan karena hikmah ya, tapi karena illatut tasyri', bukan hikmatut tasyri'. Karena illatut tasyri' ya, karena illatut tasyri' bukan hikmatut tasyri'. Itu kalau kita belajar tentang dulu ya masalah syariat dan sebagainya. Cuman kalau boleh menganalisis Pak Mustafa ya, terlepas analisis saya benar atau salah, ini barusan saja ketika saya tanyakan langsung muncul dalam hati saya. Itu agar orang itu bisa mengambil ibrah ketika haji itu seakan-akan kita berada di padang mahsyar.
Ya, seakan-akan kita berada di padang mahsyar. Nah, keterangan Nabi di padang mahsyar itu orang itu tidak menggunakan tutup kepala, tidak menggunakan alas kaki dan lain sebagainya. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi nanti orang ketika tidak menggunakan tutup kepala itu biar merasakan betapa panasnya matahari, betapa panasnya dan lain sebagainya itu tidak menggunakan tutup kepala dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu hikmahnya. Jadi agar orang itu bisa mengambil ibrah bahwa suatu ketika nanti dia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak menggunakan kupluk. Kemudian yang kedua tidak menggunakan tutup kepala. Kemudian yang kedua bahwa kolan suah itu tadi dijelaskan oleh Rasulullah itu adalah mahkota. Ibaratnya seperti itu. Jadi orang haji itu tidak boleh memiliki mahkota, harus ditanggalkan mahkota itu. Jangan memiliki kehormatan, tanggalkan keustatanmu, tanggalkan kekiaianmu, tanggalkan syekhmu, tanggalkan, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kehormatan, tidak memiliki apa-apa. Tapi kalau kita menggunakan kopiah tadi yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis pertama tadi ya. Jadi sorban atau imamah itu adalah mahkotanya orang Arab. Jadi kalau kita haji itu ya tanggalkan mahkota. Berarti otomatis kita tanggalkan kesukuan kita. Kupluk hitam ini adalah mahkotanya orang Jawa ibaratnya. Tanggalkan mahkotamu. Jangan ada orang Jawa, jangan ada orang Madura, jangan ada orang Arab, jangan ada orang Amerika. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ya yang bisa saya jelaskan. Tapi saya wallahu a'lam, kalau saya salah ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Tapi karena apa? Karena hikmatut tasyri' itu setiap orang itu bisa melihat, bisa menganalisis dan masing-masing berbeda-beda. Itu mungkin jawaban dari saya Pak Mustafa. Mungkin ada nilai-nilai filosofis di balik tidak boleh menggunakan kopiah itu. Antara lain ya lepaskan mahkotamu. Itu mungkin nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam haji ya. Ketika orang haji itu memang haram, tidak boleh menggunakan tutup kepala. Kopiah ataupun topi nggak boleh memang. Tuh Pak Mustafa. Baik, matur nuwun. Apakah ada tanggapan Bapak Mustafa? Sampun. Alhamdulillah. Apabila sampun tidak ada yang ingin didiskusikan kembali, monggo untuk kita sama-sama berdoa dengan dipimpin Ustadz Zainuddin, mohon untuk membantu berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita. Jika saya salah, mudah-mudahan diberi ampunan Allah, diberi rahmat Allah. Jika saya benar, itu semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustadz atas ilmu yang diberikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kajian pagi hari ini dan dapat melaksanakan sunnah-sunnah yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita dapat dikenali oleh beliau sebagai umat beliau dan kita pun selalu ingin mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Akhiri kajian kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Doa kafar majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat.